Setiap jejak bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang identitas yang terus hidup dan diwariskan. Membentuk motif yang tidak sekedar indah dipandang, tetapi juga membawa makna tentang alam, kehidupan, serta nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap coraknya menyimpan pesan tentang hubungan manusia dengan alam, tentang penghormatan kepada leluhur, dan tentang harapan agar warisan budaya tetap bertahan di tengah perubahan zaman. Di bagian selatan Kalimantan Tengah, terbentang sebuah wilayah yang tumbuh bersama aliran sungai dan perjalanan waktu. Kabupaten Kapuas, sebuah daerah yang menjadi saksi perjalanan sejarah, kehidupan masyarakat, serta tumbuhnya budaya yang terus diwariskan hingga hari ini. Kabupaten Kapuas tidak hanya menyimpan cerita dalam bentang alam dan budayanya. Di setiap sudut kehidupan masyarakat, tersimpan ragam motif yang lahir dari ingatan, nilai, dan warisan leluhur. Perjalanan kami kali ini membawa langkah menuju salah satu pengrajin benang bintik atau batik khas Dayak Kalimantan Tengah. Di tempat inilah, tradisi terus dirawat melalui tangan-tangan yang dengan sabar menghadirkan motif menjadi sebuah karya. Setiap goresan yang tercipta bukan hanya tentang keindahan, tetapi juga tentang menjaga identitas dan meneruskan warisan budaya. Kenapa kami lebih memilih ke batik, khususnya batik tulis? Karena saya merasa batik tulis ini memiliki nilai seni yang sangat tinggi, di mana di sini dikerjakan secara manual, yaitu dikerjakan secara kerajinan tangan. Karena kita bisa membuka lapangan pekerjaan juga kalau dilakukan dengan batik tulis. Saya berharapnya kan hasilnya juga lebih, kesannya tuh lebih natural. Disinilah setiap motif mulai dibentuk, setiap warna diberi makna, dan setiap lembar kain menjadi media untuk menjaga warisan agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Setiap garis yang tercipta bukan hadir tanpa makna. Motif-motif tersebut lahir dari akar budaya yang telah tumbuh dan hidup di tengah masyarakat sejak dahulu. Untuk ciri khas alam, kami biasanya menyematkan itu kantong semar dan juga anggrek mantangai. Itu kami sematkan di dalam batik kami. Saya sampaikan juga selalu ada motif kalalawit yang selalu kami sematkan di semua batik yang kami buat. Itu dia mempunyai makna yang tinggi, menurut saya mempunyai makna yang tinggi, karena di sini dia diartikan sebagai mengait rezeki. Jadi dengan harapan itu kami kan selalu menyematkan motif ini, semoga batik ini laris manis gitu. Alam, tradisi, dan kearifan lokal menjadi sumber inspirasi yang kemudian diterjemahkan menjadi corak yang khas dan syarat makna. Setelah motif selesai dibentuk, proses berikutnya adalah menghadirkan warna sebagai bagian yang memberi kehidupan pada setiap lembar kain. Perlahan, warna mulai disapukan dan meresap ke setiap bagian yang telah dipersiapkan. Dengan ketelitian dan kesabaran, para pengrajin memastikan setiap warna menyatu dan membentuk karakter pada motif yang telah dibuat. Proses ini membutuhkan ketepatan, pengalaman, serta pemahaman terhadap hasil akhir yang diinginkan. Karena dari tahap inilah, motif yang sebelumnya hanya berupa garis dan bentuk mulai menunjukkan identitasnya.
menghidupkan corak, mempertegas makna, dan menghadirkan keunikan benang bintik atau batik khas Kalimantan Tengah. Melalui tangan-tangan terampil, Canting mulai menggoreskan motif demi motif, menghadirkan bentuk yang lahir dari warisan dan cerita leluhur. Setiap garis yang ditorehkan menjadi simbol hubungan manusia dengan alam dan identitas budaya yang terus dijaga. Di atas kain inilah, alam dan budaya berpadu, menjadi benang bintik atau batik yang menghadirkan jejak kehidupan dalam setiap goresannya. Motif-motif yang sangat khas mulai terlihat menghiasi setiap helai kain. Di balik keindahan yang tercipta, tersimpan cerita dan filosofi yang menjadi bagian dari identitas budaya. Ada makna tentang hubungan manusia dengan alam, tentang kebersamaan, ketekunan, dan penghormatan terhadap warisan budaya. Melalui motif-motif inilah, benang bintik atau batik tidak hanya menjadi karya yang indah dipandang, tetapi juga menjadi media yang menyimpan cerita. Kalau untuk batik Kalimantan Tengah, benang bintik ya, kalau orang Kalimantan Tengah itu bilangnya benang bintik karena batik itu kan secara umum, tetapi untuk khas Kalimantan itu dinamakan benang bintik khas Kalimantan Tengah. Itu biasanya selalu tertuang motif-motif yang memang khas Dayak seperti kalalawit, itu memang selalu sering digunakan di dalam batik khas Kalimantan Tengah. Ataupun biasanya secara umum batik Kalimantan memang selalu digunakan motif kalalawit seperti kayak di itu kan di Tameng, di Tugu Masuk juga itu selalu ada motif kalalawit untuk Kalimantan. Batik atau benang bintik motif khas Dayak itu memiliki filosofi masing-masing, tentunya tidak sembarangan. Seperti batang garing, huma betang, itu kan melambangkan kebersamaan kita dalam satu tujuan, terutama tentang tujuan ketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika kita mengenakan itu batik dari khas Kapuas itu, orang akan tahu kita berasal dari Kabupaten Kapuas, dan juga bentuk kebanggaan bahwa kita punya batik motif sendiri. Terlihat motif bajakah, tanaman yang dikenal tumbuh di hutan Kalimantan dan menjadi bagian dari pengetahuan tradisional masyarakat. Keindahan alam juga tergambar melalui hadirnya motif burung enggang, satwa yang menjadi simbol kehormatan, kebijaksanaan, dan kebesaran dalam budaya Dayak. Ada pula motif kalalawit yang menghadirkan nilai dan simbol yang lekat dengan kehidupan budaya setempat. Sementara itu, motif huma betang merepresentasikan semangat hidup bersama, persatuan, dan kebersamaan yang menjadi nilai penting dalam kehidupan masyarakat Dayak. Melalui benang bintik, kekayaan alam dan budaya Dayak Kalimantan Tengah terus hidup. Ditorehkan dalam warna, diabadikan dalam motif, dan dikenalkan kepada masa depan. Dan masih banyak lagi ragam motif khas lainnya. Setiap corak hadir bukan sekedar sebagai hiasan, tetapi membawa cerita, filosofi, dan jejak identitas budaya.
Kalau untuk motif Benang Bintik Kabupaten Kapuas, jadi nama Benang Bintik Kapuas ini namanya adalah Benang Bintik Timpung Raja Haka Beken Bantikai. Artinya adalah kain batik berupa helaian kain panjang yang terdapat corak atau motif-motif yang disebut dengan bintik. Haka Beken Bantikai itu dengan berbagai macam motif atau coraknya. Dan Kapuas ini sebagai lewu riak zaman Raja Untung yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusianya, tentunya ciri khas dari motif itu adalah tentang bagaimana kekayaan alam yang ada di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dan nama motif itu adalah motif batang danum Sungai Kapuas, kemudian motif Leoklentu, motif Bajaka Kalawit, motif Pusu, motif Buah Palara, dan berbagai macam. Dan tentunya motif-motif ini dia memiliki filosofi yang tentunya menggambarkan bagaimana kekayaan intelektual yang ada di Kabupaten Kapuas, bagaimana sumber daya alam yang ada di Kabupaten Kapuas, dan bagaimana kehidupan yang ada di bumi Tinggal Menteng Penujung Tarung Kabupaten Kapuas. Di tengah perkembangan zaman dan perubahan tren, benang bintik atau batik terus mencari ruang agar tetap dekat dengan generasi muda. Upaya itu dilakukan dengan menghadirkan desain yang lebih menarik, adaptif, dan mengikuti perkembangan tanpa meninggalkan nilai budaya yang menjadi akar utamanya. Motif-motif khas tetap dipertahankan, namun dipadukan dengan pilihan warna, potongan dan gaya yang lebih modern, sehingga dapat digunakan dalam berbagai kesempatan dan keseharian. Benang bintik tidak lagi hadir hanya sebagai warisan yang dikenakan pada momen tertentu, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup yang lebih dekat dengan generasi masa kini. Mungkin motif-motif tersebut adalah berdasarkan adanya masa lalu ya, dari cerita-cerita lama, misalnya motif kayak balanga. Motif balanga itu menceritakan bagaimana orang dulu dia berkemampuan, mempunyai kekayaan, sehingga untuk menjadi seperti itu orang lain itu bisa mencontoh. Ya, jadi balanga itu adalah simbolnya kekayaan. Jadi orang dulu itu kalau mempunyai balanga, juga termasuk garantung, atau ada benda-benda yang lain, itu adalah nilai-nilainya sangat tinggi. Jadi orang-orang zaman dulu sangat-sangat menghargai balanga, sehingga diceritakanlah, dibentuk motif ya, motif yang ada di benang bintik kita secara umum Kalimantan Tengah, juga di Kabupaten Kapuas. Kenapa kita harus menjaga ataupun memelihara nilai-nilai batik? Karena di batik ini terdapat nilai-nilai budaya ataupun nilai-nilai dari leluhur yang biasanya dituangkan di dalam batik. Dalam berbagai acara budaya maupun kegiatan berkesenian, kehadiran motif-motif benang bintik menjadi bagian yang sangat terlihat dan ditonjolkan. Tidak hanya sebagai pelengkap busana, benang bintik hadir sebagai simbol identitas yang memperkuat karakter budaya Dayak Kalimantan Tengah. Pada setiap pertunjukan seni, tarian, hingga perayaan budaya, corak-corak khas benang bintik tampil menyatu dengan gerak dan ekspresi, menghadirkan warna yang mempertegas jati diri daerah. Melalui ruang-ruang budaya inilah, benang bintik terus dikenalkan, ditampilkan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Iya, bagaimana motif benang bintik ini berkembang tidak hanya sebagai salah satu fungsi sebagai untuk busana yang dikenakan, tetapi juga bisa digunakan atau dimanfaatkan sebagai
eh, apa keindahan atau estetikanya dari sebuah seni itu, ya diantaranya adalah ketika kita menggunakan talawang terdapat motif juga, kemudian kita menggunakan alat-alat kesenian juga terdapat motif, kemudian juga menggunakan properti tari lainnya menggunakan motif-motif yang ada di Kabupaten Kapuas. Dan tentunya ini mengandung filosofi atau makna yang sangat mendalam dan luar biasa seperti itu. Nah, contohnya ini seperti di Gandang Tatau itu terdapat motif Leok Lentu, terdapat motif Bejaka Kalawit, ya, kemudian di motif Telawang ada motif Lunjur Rawayang, kemudian motif Balanga, kemudian juga di busana tari itu juga terdapat motif-motif balanga, motif batang garing, dan tentunya di sini adalah bagaimana batik ini dia bisa dengan fungsi yang lebih luas seperti itu. Tentunya juga akan menambah artistiknya, keindahan, estetikanya di dalam sebuah penyajian tari itu sendiri. Benang bintik ini tidak hanya digunakan secara resmi sebenarnya, karena benang bintik ini kami berharap bisa dikombinasi baik dari baju, kemudian dikombinasikan dengan kaos, dan bisa digunakan oleh anak muda dan orang tua, tidak hanya secara resmi dan juga tidak resmi. Dan seperti itu juga kesannya orang menggunakan itu lebih biasa itu. Jadi akhirnya meningkatlah ekonomi di daerah itu. Ya, untuk masyarakat Kapuas khususnya dan Kalimantan Tengah pada umumnya, kita harapkan untuk remaja-remajanya untuk bisa mencintai batik, karena batik ini adalah khas kita. Sebenarnya ini kan namanya benang bintik ya, untuk Kalimantan Tengah itu namanya benang bintik, karena itu khas kita Kalimantan. Ada batang garing, ada telabang, ada kalakai, ada juga motif-motif yang lain, supaya remaja-remaja bisa mencintai batik. Generasi muda menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan benang bintik atau batik agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mencintai batik bukan hanya tentang mengenakannya, tetapi juga memahami cerita, menghargai proses, dan mengenal nilai budaya yang tersimpan di setiap motifnya. Melalui langkah sederhana, memakai, memperkenalkan, dan menjadikan batik sebagai bagian dari keseharian, lahir generasi yang tidak melupakan akar budayanya. Karena ketika generasi muda mulai mencintai batik, sesungguhnya mereka sedang menjaga identitas dan meneruskan warisan kepada masa depan. Seiring berkembangnya kreativitas dan kebutuhan zaman, motif-motif khas Dayak tidak hanya dituangkan ke dalam sehelai kain. Para pengrajin terus berinovasi dengan menghadirkan corak benang bintik atau batik ke berbagai media lainnya, salah satunya melalui perabotan seperti piring dan gelas. Melalui sentuhan motif yang khas, benda-benda yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari kini hadir dengan nilai budaya yang lebih dekat dan mudah dikenali. Setiap pola yang diaplikasikan tetap membawa ciri
dan filosofi yang terinspirasi dari kekayaan alam serta identitas budaya Dayak Kalimantan Tengah. Inovasi ini menjadi cara untuk memperluas ruang hadirnya budaya, bahwa batik tidak hanya dikenakan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Dari kain hingga perabotan, motif-motif khas Dayak terus hidup, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan akar budaya yang menjadi jati dirinya.